Pemirsa, beberapa hari terakhir polisi mengencarkan pemberantasan pungutan liar dan premanisme di ibu kota dan beberapa daerah lainnya. Namun praktek premanisme serta pungli masih terjadi khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas. Menurunkan alat, apa itu namanya, kantong plastik. Terus ya, ini supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Video pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta viral di media sosial. Video ini diunggah di media sosial pada 13 Juni 2021. Video memperlihatkan pungli dengan cara menggunakan kantong plastik yang diturunkan dari atas menggunakan tali. Nah, begitu modusnya. Petugas kemudian memasukkan uang ke dalam kantong plastik. Kemudian kantong plastik ditarik kembali ke atas. Diambil sama operatornya, baru dia nanti mau bongkar. Begitu modusnya, teman-teman. Operasi penangkapan preman di berbagai wilayah serta pungutan liar khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta digelar kepolisian usai Presiden Joko Widodo mendengar keluhan dari para sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menangkap para preman dan pemalang. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Selain pungutan liar, kejahatan lain seperti banjing loncat juga sering terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pungli diperangi, namun masalah baru muncul. Bongkar muat terhenti. Apa yang sebenarnya terjadi kami akan bahas bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP David Kaditero, dan juga sosiolog Imam Prasojo. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Abram dan Mbak Stefani. Ya, saya ke Pak David terlebih dahulu. Pak David, setelah diumumkan ada sedikitnya 49 tersangka ini bisa lebih mengikuti tindak lanjut yang dilakukan oleh anggota Anda. Ternyata operasi bongkar muat peti kemas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana polisi melihatnya? Terima kasih Mas Abraham. Jadi sebelumnya mungkin kami konfirmasi terlebih dahulu terkait dengan video yang sempat viral. Betul. Menggunakan tali, kemudian ada tas plastik turun, kemudian ada orang yang memberikan sejumlah uang, kemudian ditarik kembali. Jadi itu adalah video pungli dengan modus yang lama, Mas Abraham. Jadi itu terjadi kurang lebih sekitar bulan November tahun 2017 dan sudah dilakukan penindakan terhadap perkara itu. Kemudian terhadap pelaku sudah diberikan hukuman, antara lain diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian yang terkini, modus yang sudah kami ungkap kemarin ternyata berubah modusnya. Tas plastik itu tidak kembali ditarik menggunakan tali, tetapi langsung diletakkan di bagian bawah RTG. Jadi mengelabui petugas yang melakukan patroli, yang kita kira itu mungkin adalah bahan makanannya operator atau itu adalah minum dari operator, ternyata itulah yang digunakan mereka untuk tempat memberikan jadi uang. Jadi tidak seterbuka apa yang terlihat di crane itu ya Pak ya. Kalau kita saksikan kan di video ini kan ini ditempel di crane dan dioperasikan oleh operatornya dan itu dijadikan untuk alat bayar sebelum bongkar muat dilakukan. Betul sekali Mas Abram, itu adalah modus yang lama dan sudah dilakukan penindakan pada tahun 2017. Pak, yang terkini soal bahwa setelah ditindak kan ada juga video yang menunjukkan bahwa peti kemas tidak dimuat sebagaimana mestinya. Bagaimana Anda menjelaskan ini juga, Pak? Dapat kami laporkan, Mas Abraham, ketika video hari Jumat kemarin itu viral, kami langsung mendatangi tempat kejadian perkara, yaitu di PT JST, dan ternyata tidak benar, karena antrian yang dialami oleh para driver truk ini wajar karena ada 2 kapal yang hampir bersamaan datang, dan masih di bawah standar. Kalau hasil dari paparan itu standar truk untuk mengantri itu maksimal 57 menit. Kemudian kemarin hasil pemeriksaan kita dan penyelidikan kita
truk itu ada di dalam pelabuhan kurang lebih 52 menit. Jadi masih di batas waktu yang sesuai dengan kewajaran. Pak David, 8 orang yang diamankan terkait pungli. Siapa 8 orang ini? Apakah ada oknum karyawan dari pelabuhan itu sendiri? Kami jelaskan Mbak Stefani, dari 8 orang yang telah ditangkap kemudian ditahan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok, 7 ini adalah operator RTG, yang mana kita semua temukan barang bukti baik itu botol plastik ataupun kantong plastik yang ada di bawah RTG-nya. Kemudian 1 orang kita lakukan pengembangan dan mengarah kepada koordinator atau pengawas atau supervisor. Ini hasil dari penyelidikan kita, keterangan para 7 tersangka dan juga WA group dari para operator ini, yang mana supervisor itu berusaha untuk menghilangkan barang bukti dan mengkoordinir para operator supaya mengelabui petugas. Oke, operator yang dimaksud atau supervisor tepatnya yang dimaksud itu betulkah Pak bahwa dia adalah karyawan outsourcing dari pihak pelabuhan sendiri? Betul sekali, Mas Abraham. Dari 8 tersangka ini adalah outsourcing dari PT MTI, kemudian dia adalah outsourcing PT JST. Baik, sebelum nanti saya akan bertanya ke Pak Imam Prasojo, sebelumnya kami juga punya informasi, pemirsa tidak hanya dihantui pungli, kawasan Tanjung Priok juga dihantui bajing loncat yang kerap merusak fasilitas umum maupun menciderai korban. Ya, polisi berhasil membekuk 3 anggota bajing loncat yang merusak penyangga jalan untuk dijual ke penadah. Inilah 3 pelaku bajing loncat yang mencuri besi pengikat tiang pancang penyangga jalan di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta yang merupakan akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa besi pengikat tiang penyangga jalan dengan berat 150 kg dengan panjang sekitar 3 meter. Besi konstruksi ini dijual pelaku ke penadah dengan harga Rp4.500 per kilogram. Adapun modus para pelaku menggunakan styrofoam yang dijadikan sebagai perahu agar mereka bisa mengapung di atas kali untuk merusak konstruksi jalan. Penyangga sambungan jembatan yang ada di akses jalan sekitaran Tanjung Priok sebelah barat. Dan ini sangat berbahaya sekali karena apabila dilintasi oleh truk, maka akan terjadi kerusakan jalan. Terhadap para tersangka, kami terapkan pasal 368 KUHP berikut pasal-pasal penyertaan terhadap pelaku perusakan pencurian akses jalan yang mengganggu. Kami kenakan juga pasal berlapis mulai dari pasal 406, kemudian 170, termasuk juga pasal 363 KUHP. Sebelumnya, unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara meringkus 1 pelaku kelompok bajing loncat. Dalam aksinya, pelaku beraksi berkelompok minimal 4 orang dengan target para sopir truk dan mengambil handphone yang berada di dashboard mobil. Motif pelaku yakni pemalakan disertai ancaman dan kekerasan untuk mendapatkan uang dari korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami lanjutkan dialog masih terkait dengan praktek pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Saya ke Pak Imam Prasojo, sosiolog. Pak Imam, berulang kali berupaya untuk diberantas. Mengapa Anda melihat praktek pungli dan premanisme ini masih saja marak di Indonesia, khususnya yang kita diskusikan sore hari ini di pelabuhan? Ya, kita tahu bahwa tempat seperti pelabuhan itu adalah tempat panas ya. Di situ banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian, banyak sekali aktivitas yang sangat rentan dan sangat memancing banyak kepentingan. Dan di situ peredaran uang juga cukup tinggi dengan sistem yang belum terbangun sebuah tata kelola yang kuat, yang bagus. Sistem pengawasannya lemah, terus kemudian penegakan hukum di situ juga lemah, dan bisa jadi sistem penggajian para petugas di situ juga belum cukup baik, sehingga di saat opportunity atau kesempatan begitu terbuka lebar, sementara pengawasan itu lemah, sanksi juga lemah, akhirnya membangun terbentuklah sebuah
lingkungan yang sebetulnya sangat sangat rentan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi sekarang ditertibkan, tetapi kalau tidak diteliti secara komprehensif, tidak ditata secara keseluruhan, maka yang akan muncul nanti kambuh lagi. Jadi ini perlu ada sebuah kajian menyeluruh dan penanganannya juga harus menyeluruh, tidak bisa reaktif seperti ini. Mohon maaf saya potong Pak. Pak Imam, banyak anggapan publik yang berkata bahwa penanganan kasus pungli ini musiman. Dan ini hanya karena kebetulan juga Pak Jokowi kemarin telepon Pak Kapolri begitu. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, sebetulnya sudah ada kan lembaga seperti Satuan Tugas Sapu Bersih ya, atau Saber Pungli. Nah, saya sendiri pernah diminta untuk ikut menyumbang pikiran. Memang salah satu usulan kami yang mungkin mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini bisa dilakukan adalah dilakukannya sebuah studi yang komprehensif di semua tempat. Ya tentu banyak sekali wilayah-wilayah yang sangat rentan seperti di sini. Terus kemudian petugas ya itu betul-betul didukung ya infrastrukturnya, kemudian sistem di dalamnya juga harus ditata sehingga memunculkan menumbuhkan sebuah tata kelola yang baik. Kalau itu tidak dilakukan, ini sebentar lagi pasti akan kambuh lagi karena akan mengendor lagi. Oleh karena itu menurut saya kalau serius sudah buat sebuah kajian yang menyeluruh, terus kemudian dilakukan sebuah penerapan sistem yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Saya yakin bisa dilakukan itu. Nah, masalahnya apakah ini terus kemudian mau nangkepi begitu saja, terus habis itu kemudian mengendor dan itu akan kembali lagi karena ada di dalam di sini borok-boroknya juga sudah merasuk ke dalam sendi-sendi yang paling dalam. Singkat saja ini terakhir ke Pak David. Pak David, bahwa Polres Tanjung Priuk kan sudah lama ada di sana untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang serupa terjadi. Soal aduan yang disampaikan sopir kemarin tentu ada masalah yang mengakar di sana. Sampai pada akhirnya pengungkapan baru diekspos bagaimana mestinya saat ini. Terima kasih Mas Abraham. Boleh kami jelaskan bahwa modus-modus pungli ini selalu berubah setiap saatnya. Kemudian pungli ini merupakan penyakit masyarakat yang apabila sekarang ditangani, kemudian suatu saat pasti akan kambuh kembali. Jadi Polres Pelabuhan Tanjung Priok sendiri dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, kita sudah menangani beberapa kasus pungli, kemudian pemerasan dan premanisme. Sebagai catatan Mas Abraham, di tahun 2019 ada 5 kasus yang kita lanjutkan perkaranya, kemudian tahun 2020 itu menurun, ada 2 kasus, dan di tahun ini kita baru dapat informasi dengan modus yang lain, yaitu dengan menaruh kantong plastik tadi. Terima kasih atas waktu Anda. Boleh nggak saya nanya ke Pak David? Boleh nggak nanya Pak David? Boleh, Pak Imam. Silakan Pak Imam. Ini singkat saja Pak, karena kita sangat terbatas waktu. Saya sudah diingatkan juga untuk membatasi durasi ini Pak. Silakan Pak. Kalau Pak David itu mau menindak, itu perlu laporan dulu nggak dari masyarakat? Kita bisa menindak secara langsung Pak Imam, berdasarkan pengawasan kita. Tapi kenyataannya kan seringkali menunggu laporan kan? Jadi kalau ada yang melapor baru bertindak, bukan begitu? Tidak juga Pak Imam. Kalau korban atau pelapor bisa kita jadikan sebagai saksi saja. Tapi kita bisa menindak dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh polisi. Biaya untuk melakukan tindakan itu apa cukup, Polres? Kami rasa cukup Pak Imam, karena kami sudah memiliki pertanggungjawaban keuangan yang cukup. Pak, ada kajian yang lebih dalam, saya pikir nanti ada lain kesempatan kita berdiskusi lebih panjang lagi Pak Imam Prasojo. Kami mohon maaf atas waktu yang terbatas, kami juga berterima kasih atas Pak David dan Pak Imam yang berkenan untuk hadir dalam dialog ini.